Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di sini di Kebaktian Anak Online GKI Samanhudi. Kami di sini dengan saya Civina Dan saya Civera. dan gitaris Ko Yohanes. Ada gitar bass Kak Karlen dan drum Joel. Walaupun kita masih kebaktian online, kita tetap bersuka cita karena kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita. Yuk kita mulai kebaktian kita hari ini dengan hati yang gembira. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan buka kebaktian kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami semalam. Tuhan sudah sertai kami sepanjang istirahat. Hari ini Tuhan, kami sudah bangun dengan segar. Kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kami mau mendengar firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati seluruh sekolah minggu ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Civera, kepikiran aja sini. Tadi kita nyanyi lagu yang sukacita, senang gitu senang. ya. Cuman barangkali di antara adik-adik ada yang tidak sukacita. Ya, mungkin ada yang sedih, yang kesal, yang bingung. Apalagi besok sudah mulai kembali sekolah online. Pasti ada yang bingung karena harus belajar sendiri di rumah. Betul. Kalau saya lagi bingung Ci, lagi sedih nih Ci, saya tuh ingat satu lagu. Lagu apa? Lagunya mengatakan seperti ini. Lagu ini mengatakan saya ada satu sobat yang setia. Yang selalu menemani kita. Apalagi kalau kita lagi susah Ci. Ya, ada satu sobat yang setia. Ya, ada satu sobatku yang setia. Yuk adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Deborah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanmu, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Halo adik-adik, kenalkan, aku namanya Deborah. Kak Deborah akan menemani kamu untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari yang sudah kami lewati dengan beristirahat. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berjanji akan mendengarkan dengan serius, akan mengarahkan hati kami kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami bertekad untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan hari ini mau kakak awali dengan sebuah pertanyaan. Bisa atau tidak bisa? Nah, kakak mau adik-adik semua menjawab. Kalau kamu menganggap bisa, kamu jawab bisa. Kalau kamu menganggap tidak bisa, kamu jawab tidak bisa. Ya, kakak punya tepung. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Menurut kamu, apakah tepung ini bisa dibuat menjadi binatang? Ya, terima kasih untuk jawabanmu. Bisa atau
tidak bisa ya? Itu pertanyaan yang ada di dalam hati Musa ketika dia disuruh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bertanya-tanya di dalam hatinya, Tuhan, masa sih aku bisa? Aku nggak bisa. Orang-orang Israel itu, apakah mereka akan mendengarkan suaraku? Apakah orang-orang Israel itu percaya bahwa aku itu punya kelebihan, punya kemampuan untuk memimpin mereka? Kayaknya enggak percaya deh mereka, Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan Musa yang ragu-ragu ketika Tuhan memilih dia, Tuhan tidak langsung ceramah panjang lebar. Tidak langsung, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, coba lihat itu. Ya, di tanah ada tongkat. Musa mengambil tongkat itu dan Tuhan berfirman, lemparkan tongkat itu ke tanah. Musa melemparkan tongkat itu ke tanah dan tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, Musa kaget sekali. Lalu Tuhan berfirman, pegang ekor ular itu. Musa memberanikan diri dan memegang ekor ular itu. Dan ketika ekor ular itu dipegang oleh Musa, ular itu kembali berubah menjadi tongkat itu, tanda pertama yang diberikan Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam baju. Setelah dimasukkan, Tuhan berfirman, keluarkanlah tanganmu. Ketika Musa mengeluarkan kedua tangannya, kedua tangan ini semua menjadi putih karena terkena penyakit kusta. Lalu Tuhan berfirman, masukkan kembali tanganmu ke dalam baju. Lalu Musa memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali tangan itu, dan tangan itu kembali sehat, normal, seperti pertama. Tuhan berkata, jika tanda yang pertama orang Israel tidak percaya, pasti dengan tanda yang kedua mereka akan percaya bahwa kamu memang layak untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu Tuhan Allah berfirman, jika tanda yang pertama mereka tidak percaya, tanda yang kedua mereka juga tidak percaya, kamu ambillah air dari sungai Nil, kamu curahkan ke tanah, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dengan semua tanda-tanda itu, orang Israel akan percaya bahwa kamu adalah utusan Allah. Nah, adik-adik, seharusnya Musa menjadi yakin bahwa dia bisa menjadi pemimpin orang Israel. Tapi ternyata Musa masih belum yakin. Musa masih cari cara untuk menghindar dari tugas yang diberikan Tuhan. Karena dia merasa dia tidak bisa. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah, aku tidak pandai bicara. Bagaimana ini? Adik-adik, Tuhan Allah langsung menjawab perkataan Musa. Menurut kamu, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bicara atau bisu? Siapakah yang membuat orang melihat atau buta? Aku, Tuhan Allah. Pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau lakukan. Wah, Tuhan Allah sungguh-sungguh mau menegaskan kepada Musa bahwa dia itu bisa.
tidak ada yang mampu menghalangi Musa kalau Tuhan sudah memilihnya. Tapi lagi-lagi Musa itu cari-cari alasan lagi. Sekarang dia bilang nih, Tuhan, utus orang lain aja. Jangan aku gak bisa bicara. Lalu Tuhan Allah berkata, aku akan mengutus kakakmu Harun untuk mendampingi kamu. Dia akan datang kepadamu dan kamu akan mengajarkan dia semua hal yang akan kamu lakukan. Pergilah, aku akan menyertai kamu. Ya adik-adik, Tuhan Allah menyertai Musa. Semua hal yang dianggap Musa menjadi kekurangan dirinya diperlengkapi oleh Allah. Lalu Allah mengingatkan Musa untuk membawa tongkatnya dan menunjukkan tanda-tanda ajaib kepada Firaun, penguasa negeri Mesir. Ya adik-adik, dari cerita Musa ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi tantangan, kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa. Kita memang punya banyak kekurangan, kelemahan. Tapi Tuhan Allah akan menyertai dan menolong kita untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan kita. Kakak mau mengajak kamu menyaksikan kisah hidup Ezra Fred, seorang anak laki-laki yang lahir dengan satu tangan dan satu kaki yang sempurna dan satu kaki hanya sebatas lutut dan satu tangan dengan jari-jari yang melekat dan satu jari yang kemudian ditempelkan. Yuk kita lihat kisah hidupnya. What was different about your body when you were born? I was actually born with one finger on my left hand and a full left leg, but it was curved. I had surgery when I was 2.5 years old to remove the part that was curved, so I had a stump that they could put a prosthetic leg on. And then they took the big toe from that and they put it on my left hand, so I have 2 fingers. I did tons of physical therapy to try to get my new finger to work like a real finger and not like a toe. I was always trying to figure out how to bring them together and how to get them to come together and touch. And I was sitting in the shower and it touched. And it was amazing. I was running around the house screaming, "Yay, I did it!" Because that was like the first milestone. Do you feel different than other kids? Sometimes I do. People do stare and whisper. I'll be thinking like, there's tons of kids in this world. How did he happen to choose me to be one of the kids that had to get their leg taken away? And I asked God, like, can you please give me a leg? Somehow, some way. Well, then I have to think, I was born like this. I can't change it. And when I play sports, I don't feel different. I don't think about anything else. I just think about what's happening in the game. Would you say sports have become a ritual for you? Yes, because I feel like if I don't play sports every day, I feel weird. I've always felt like sports is where I can go when I'm sad or lonely or anything. I love competition. I love the feeling. I love being under pressure and everything. When I'm playing sports, I go from thinking about all the other things to game mode. When I'm in the zone, I feel like I have this like fire around it. And then the flames pop up and have this circle around it. So any thoughts that try to come in and they get burned by the fire and they don't let in. Do you feel you have to work harder than other kids? Oh yes. I bet kids when they take a step, oh I took a step, big deal.
For me, when I take a step, I say, oh, no big deal, but I thought about every little bit. I put so much pressure on my body from being in a prosthetic all day. I come home, I'm like dying from back pain, and I have to stretch before I go to bed every night. So, how do you stay positive? I have to think about what I have instead of what I don't have. I have a great life. I have a great family. I have great legs. I have great friends. I have a great school. I could go on for years. I'm just grateful that I have so many things that are great in my life. There's lots of challenges in people's life, and that's a little wall right there. So I try to break down that wall. If I'm just running around like playing soccer or shooting a layup, I don't think about it. I don't feel different when I'm playing sports because that takes me away from my disability, but it's a good thing that I'm born like this. I've learned to be confident in myself. I've learned how to be strong. Ya adik-adik, Ezra lahir dengan tubuh yang tidak lengkap seperti kita. Dan dia ingin punya kemampuan berolahraga. Dia suka olahraga. Bagaimana dia bisa berolahraga dengan kaki dan tangan yang tidak seperti anak-anak lain? Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, bagaimana bisa aku menikmati olahraga? Tuhan, tunjukkanlah cahayamu. Dan Tuhan Allah memberikan dia penyertaan. Tuhan Allah memberikan dia keluarga yang sangat menopang. Tuhan Allah memberikan dia teman-teman yang membantu dan menolong dia. Tuhan Allah memberikan banyak hal untuk membuat tubuhnya bisa berolahraga. Dan yang paling utama, Tuhan Allah memberikan kepada Ezra keyakinan bahwa dia bisa melakukan olahraga-olahraga yang dilakukan anak-anak lain. Hebat ya si Ezra. Dia bisa berlari seperti anak-anak yang memiliki kaki yang sempurna. Bahkan dia menjadi salah satu olahragawan yang terkenal. Padahal Ezra memiliki banyak keterbatasan, banyak kelemahan, tapi semua itu tidak membuat dia menyerah, tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia mau lari, menangis, mencari-cari alasan untuk meratapi diri. Ezra mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi. Adik-adik, kalau kamu mendapat tugas apapun itu, jangan cepat berkata tidak bisa. Kamu bisa, karena Allah menyertai kamu. Ya adik-adik, jadi bisa atau tidak bisa ya tepung ini dibuat menjadi binatang-binatang? Bisa. Kamu tambahkan air, lalu berikan garam, kamu uel-uel, kamu remas-remas, kamu aduk-aduk, dan jadilah plastisin. Nanti plastisinnya kamu bentuk-bentuk menjadi binatang-binatang. Ya adik-adik, hari ini kita belajar bahwa setiap kita menghadapi tugas-tugas baru, tantangan-tantangan baru, ayo kamu percaya bahwa kamu bisa.
Karena Tuhan akan menyertai kamu, akan memberikan kamu berbagai macam perlengkapan, berbagai macam hal yang kamu butuhkan. Kita belajar dari Ezra yang tidak memiliki kaki dan tangan yang sempurna, tapi karena dia mau terus berusaha, dia bisa menjadi olahragawan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk sekolah. Walaupun masih online, tapi pelajaran akan segera dimulai. Adik-adik akan mendapatkan tugas-tugas baru, akan mendapatkan tantangan-tantangan baru dari ibu guru. Nah, belajar dari Musa. Jangan ragu-ragu. Jangan cepat menyerah. Jangan cari-cari alasan mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Kamu bisa. Kalau kamu mau belajar dan kamu berusaha untuk melakukan tugas-tugas itu. Dan ingat, Tuhan Allah beserta kamu, menolong kamu, membantu kamu, dan memberikan kamu segala hal yang kamu butuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Di rumah, kalau mama papa juga memberikan kamu tugas, jangan cepat-cepat bilang tidak bisa, tidak bisa. Kamu bisa. Karena Tuhan memberikan kamu kemampuan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari sikap Musa bahwa ketika kita dipilih Tuhan, diberikan Tuhan, diberikan papa, mama, guru, tugas-tugas, tantangan-tantangan baru, kamu bisa kalau kamu mau belajar dan kamu mau berusaha. Tuhan beserta kamu, Tuhan akan menolong kamu. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik belajar menjadi orang-orang yang percaya akan kemampuan diri dan pertolongan dari Tuhan. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Halo, nama saya Fenas, kelas 4 di GKI Selamat Budi. Saya sekolah minggu jam 9.30. Sekarang saya ingin menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari
Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yuk, adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Ya, adik-adik bisa masukkan dalam celengan yang dulu pernah adik-adik buat. Masukkan persembahannya. Dan nanti juga kita akan nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terimalah Tuhan persembahan kami ini yang kami berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dimanapun berada. Berkati mama papa yang bekerja, berikan mereka semua kesehatan. Berkati juga gereja kami dan sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Musa pernah ragu akan kemampuannya. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan mengajarkan Musa. Nah, janji Tuhan itu berlaku juga untuk kita sekarang. Wah, kalau gitu pasti besok anak-anak kan sudah mulai masuk sekolah hari pertama. Ya, Mungkin juga sih mereka ragu-ragu. Ya kan masih sekolah online. Tapi kalau adik-adik mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, Papa Mama, dari guru-guru sekolah minggu, percaya deh, adik-adik pasti bisa. Karena Tuhan yang akan melengkapi untuk adik-adik mengerjakan semua kegiatan itu. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam melakukan setiap tugas kita. Bersama Tuhan kita mau melakukan tugas yang kita terima. Bersama Tuhan juga kita tidak akan berputus asa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita nyanyikan lagu Bersama Tuhan Kita Pasti Bisa. Big or small, short or tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku
Adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah berjanji untuk selalu melengkapi kami, mengajarkan kami untuk setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga akan memasuki tahun ajaran baru besok Tuhan. Dalam kegiatan sekolah kami, tetap sekolah jarak jauh, kami belajar online, tapi kami percaya Tuhan juga akan memperlengkapi kami dalam setiap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian anak hari ini sudah selesai adik-adik. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu.